berjumpa walaupun lewat online ya. Jadi kita bersyukur masih bisa bertemu walaupun lewat video ya. Apa kabar anak? Semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ingat, jaga kondisi tubuh kita ya. Jadi makan yang cukup dan istirahat yang cukup. Berikutnya anak, sebelum ibu mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama supaya mendapatkan keselamatan dan kelancaran di dalam segala aktivitas. Berdoa mulai. Selesai. Anak masih ingat tepuk PPK? Ayo, siapa yang tidak ingat? Ayo, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam Pancasila. Baik anak, ibu minta anak selalu absen ya, walaupun lewat classroom. Jangan sampai tidak absen. Jadi yang lalu pembelajaran yang kemarin, yang sudah lewat itu banyak yang belum absen. Ya, jangan lupa sama dengan pembelajaran biasa. Ya, jadi sama dengan pembelajaran di kelas, jangan sampai ada yang tidak hadir di dalamnya. Usahakan hadir. Ya, kalau tidak WA pribadi ke ibu. Ya, nah demikian. Lanjut anak, sebelum ibu mulai dalam pembelajaran, ibu awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju pada materi yang ibu bawakan adalah seni musik. Ya. Anak tahu seni musik? Ada yang tidak tahu seni musik? Begitu ibu memaparkan, menyampaikan tentang seni musik, anak sudah gitu ya. Barangkali semua senang dengan musik di sini ya. Jadi seni musik itu adalah merupakan aktivitas manusia yang dilakukan melalui apa? Suara ya. Ini merupakan bahasa yang universal. Jadi bahasa sebagai bahasa perantara dari daerah satu ke daerah yang lain itu merupakan tradisi yang berbeda ya. Jadi merupakan suatu kesatuan yang sama. Jadi dari segi musik itu dapat dikatakan sebagai untuk curhat dalam hati ya. Lagu itu baik sedih, gembira, atau kita dalam keadaan galau, kita sendiri di rumah murung lalu kita bernyanyi atau kita membuat ya. Nah, itulah dapat dikatakan sebagai perantara di dalam pikiran kita sendiri atau di dalam kebudayaan kita sendiri ya. Jadi sebagai perantara dari daerah ke daerah lain juga bisa ya. Berikutnya adalah kompetensi dasarnya di sini adalah mengetahui bahwa kompetensi dasar memahami teknik dan gaya menyanyikan lagu daerah. Ya. Berikutnya ada pun tujuannya adalah tujuannya di sini antara lain. Jadi setelah mengikuti pembelajaran sekali ini diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan lagu daerah. Berikutnya mengidentifikasi fungsi lagu daerah. Jadi anak kesimpulannya anak mengetahui bagaimana sih keunikan lagu daerah itu, apa sih istimewanya, dari daerah mana gitu ya. Lanjut mengidentifikasi fungsi lagu daerah ya, mengidentifikasi bagaimana lagu itu dari daerah mana ya, demikian. Jadi keunikannya apa dan fungsinya apa, untuk apa, kenapa lagu itu diciptakan, demikian ya. Ya, berikutnya adalah mengenai materi yang disajikan adalah khususnya teknik dan gaya bermain lagu daerah. Bagaimana teknik bernyanyi yang benar, utamanya lagu daerah. Bagaimana bernyanyi yang enak biar suaranya bagus ya. Nah, mari kita bersama menyimak bahwa ada yang dimaksud dengan menyanyi. Apa menyanyi itu? Menyanyi itu adalah merupakan suatu aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia, baik dalam keadaan sedih, gembira, galau, ataupun dalam keadaan yang tertentu. Ya, kadang-kadang kita diam begitu, tidak ada teman bicara, lalu
nyeletuk kita bernyanyi atau terinspirasi untuk menyanyikan lagu sedih ya, dan sebagainya. Berikutnya, aktivitas manusia di sini dapat mengungkapkan perasaan melalui nada, irama, serta kata-kata. Ya. Jadi di sana diungkapkan melalui nada, kata-kata, ya, maupun juga irama. Kalau dia kata sedih atau kata galau, apa misalnya yang pas diucapkan? Apakah rindu, apakah sayang, dan sebagainya. Ya. Lanjut, ada yang bernyanyi dilakukan secara unisono. Jadi uni itu adalah satu, sono itu suara. Jadi unisono itu adalah lagu yang hanya menggunakan satu suara saja, ya, anak, bukan hanya satu orang, walaupun banyak orang, jadi dia hanya menggunakan satu suara saja, ya. Itu pengertian dari unisono. Yang dilakukan membentuk vokal grup juga boleh, ya, solo juga boleh, ya. Yang jelas ya hanya menggunakan satu suara saja. Berikutnya, pengertian lagu daerah. Apa sih pengertian lagu daerah di sini? Ya, jadi kita ini anak sendiri termasuk berasal dari daerah masing-masing. Apakah kalau di Bali daerah Karangasem, Bangli, Singaraja, ya, apalagi itu Tabanan dan sebagainya. Ya, pasti mempunyai ciri khas daerah tertentu. Utamanya di sini adalah lagu. Jadi lagu daerah itu lagu apa? Lagu yang berasal dari suatu daerah, ya, dan dinyanyikan secara turun temurun. Di sana mempunyai suatu ciri khas tersendiri. Ini dibawakan oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Ya. Jadi di sana mempunyai warna yang berbeda-beda. Jadi Karangasem, lagu daerahnya bagaimana? Apa yang dikenal di sana? Misalnya Tabanan, bagaimana? Misalnya. Jadi secara umum misalnya ada, kalau dulu namanya, kalau waktu ibu kecil ya, itu lagu Biung Biung Ali Cebikure Bikul Gede-Gede Bingin Moko-Moko Kerep Besar Ngarusukin. Itu merupakan ciri khas suatu daerah, ya. Jadi kalau Karangasem bagaimana? Kalau Tabanan ada nggak lagu Miong-Miong itu? Ya, Ratu Emo misalnya sekarang sudah dikembangkan oleh Pak Malitaro. Itu dikemas menjadi suatu permainan anak-anak, ya. Ratu Anom, gitu ya. Mi sol la sol mi do re mi sol la sol mi re sol mi do re mi re sol mi re do. Itu ibu lakukan dengan solmisasi. Jadi silakan anak-anak kembangkan bagaimana lagu daerah yang ada. Putri Seningayu misalnya dari daerah Bali atau daerah lain, apa misalnya Sinanggarulo dan sebagainya, ya. Nanti kita akan bahas sampai itu lagu daerah yang lain. Silakan lanjut. Ya, bagaimana ciri-ciri lagu daerah? Adapun ciri-ciri lagu daerah ini, yang pertama adalah lirik lagu menggunakan bahasa dan daerah setempat. Kadang-kadang Singaraja beda, bukan kadang-kadang saja lagu daerahnya, walaupun lagunya sama diucapkan agak beda dengan daerah Denpasar gitu misalnya, ya. Belum tentu sama, tetapi kadang-kadang juga dialeknya agak-agak lucu gitu. Misalnya daerah Tabanan gitu misalnya, apa dia punya dialek yang di sana gitu, ya, tergantung pada daerahnya sendiri, ya. Jadi demikian juga daerah Karangasem gitu misalnya, ya, ciri khas bahasa sendiri. Lanjut, berikutnya adalah pertama dari segi lirik diwariskan secara turun temurun. Ini ciri-ciri lagu daerah. Berikutnya adalah bertemakan kehidupan sehari-hari. Apakah dalam kehidupan sehari-hari misalnya pitutur guru gitu, re mi sol do re mi gitu misalnya, sol la sol do la sol, itu dalam kehidupan
pelajari ya. Kalau pitutur guru misalnya Tresna Mimi Bapo. Ya, itu Tresna Mimi Bapo. Nanti Ibu jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Lanjut, bertemakan kehidupan sehari-hari sudah. Pada umumnya tidak diketahui penciptanya. Kalau lagu daerah dulu, motor ini saja, motor Badung kegiannya, motor Badung ini, beda bagian muat batu siapa penciptanya? Ada yang tahu? Ratu Anam, ya. Lanjut, tidak ada yang tahu siapa penciptanya ya, termasuk Putri Cerimayu barangkali tidak ada yang tahu. Berikutnya ragam lagu daerah Indonesia. Di sini ada beberapa ragam lagu daerah Indonesia, antara lain adalah kicir-kicir. Lagi apa? Berikutnya ampar-ampar pisang. Berikutnya adalah oh inani keke. Berikutnya adalah akuse. Berikutnya adalah sarinande dan seterusnya ya. Sekarang kicir-kicir. Bagaimana lagi kicir-kicir? Itu dari daerah Jakarta. Kicir-kicir ini lagunya. Ya, kalau solisasinya mi mi sol mi re 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 fa mi re mi mi sol mi do 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 re la do. Ya, itu ya. Itu dari daerah Jakarta. Enak lagunya. Ampar-ampar pisang itu daerah Kalimantan Selatan. Anak sering sekali mendengar lagu tersebut, baik dalam sekarang sudah ngetren ya, anak bisa lihat di YouTube atau lihat pada media lainnya ya. Jadi sudah sering anak lihat. Bagaimana lagunya? Sol do do si do re, sol sol re re do re mi, fa re re mi do do re re do si do, fa re re mi do do re re do si, sol 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 do do si do re. Ya, silakan mempelajari sairnya. Oh inani keke itu dari Sulawesi Selatan. Ya, berikutnya akuse itu dari Papua. Tahu lagu akuse? Juga sudah biasa, ya. Akuse kahon daun sol do mi mi re mi fa re si sol sol do la fa sol fa mi re mi re do. Sarinande itu dari daerah Maluku. Sol la sol mi fa re si re mi do. Ya. Sarinande Putri Sarinande. Ya, untuk prakteknya nanti dijelaskan lagi. Yamko. Do sol sol la si sol la sol sol la re si do. Ya, dan seterusnya anak. Ya, nanti Ibu akan jelaskan pada pertemuan berikutnya di dalam praktek. Yang jelas, anak sudah tahu bahwa itu merupakan ciri atau ragam dari lagu daerah di Indonesia. Ya, bagaimana cirinya, apa lagu itu dari daerah mana, bagaimana dan apa lagu isi lagu itu, maka lagu itu ya. Demikian ragam lagu daerah. Ya, lanjut berikutnya. Sekarang bagaimana fungsi lagu daerah? Ya, nah, fungsinya di sini yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. Sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. Yang kedua adalah sebagai pengiring tarian. Berikutnya adalah sebagai media bermain. Ya. Berikutnya adalah sebagai media penerangan. Anak tahu ada 4 ragamnya, fungsinya. Maaf, ada 4 fungsinya sebagai sarana upacara. Di sini adalah anak ketahui ya lagu apa yang dinyanyikan di dalam sarana upacara tersebut di dalam keagamaan ya, religius ya. Sebagai pengiring tarian. Jadi apa namanya? Fungsi lagu daerah ini sebagai pengiring tarian. Sudah itu sebagai media bermain.
Jadi ingat, musik itu ada vokal dan ada instrumental. Itu termasuk musik ya, musik daerah. Jadi musik daerah ada vokal dan ada instrumental. Nah, di sini kelihatan fungsinya. Jadi anak ketahui kenapa sebagai pengiring tarian. Ya, itu lagu-lagu daerah setempat mempunyai ciri khas. Bagaimana musik di daerah Karangasem? Ya, misalnya angklungnya di sana bagaimana, atau blegajurnya di sana bagaimana. Nah, di sini untuk pengiring tarian, tari apa atau musik apa yang dipergunakan dalam pengiring tarian? Sebagai media bermain, ya. Jadi sebagai media bermain, kadang-kadang dulu kan ada, kalau ibu di daerah ibu sendiri itu namanya cungklik ya. Mungkin kalau di sini rindik ya. Rindik itu bermain dengan menggunakan satu gamelan saja, itu sudah meriahnya luar biasa. Ditambah dengan suling satu dan ditambah dengan apa namanya, kendang, ya itu sudah meriah sekali kalau ditambah satu alat musiknya. Ya. Berikutnya itu sebagai media bermain. Berikutnya sebagai media penerangan ya. Jadi sebagai media penerangan dalam arti untuk memberikan suatu pengarahan, apa namanya, wejangan-wejangan apa musiknya yang dipergunakan ya, apakah lambatan atau apa musik apa ya. Dan juga lagunya, apakah ada lagunya atau tidak ya. Demikian. Berikutnya anak, jadi sudah panjang lebar ibu sampaikan di sini. Berikutnya ada gaya musikal. Ada beberapa gaya musikal, antara lain adalah gaya lokal ya, gaya lokal, gaya individu. Berikutnya adalah gaya periodikal. Ya. Di sini berikutnya apa itu gaya lokal, apa itu gaya individual, anak jadi harus ketahui itu, dan termasuk gaya periodikal. Ya. Berikutnya adalah kesimpulan. Anak perhatikan semua. Jadi kesimpulannya dapat dipaparkan di sini. Jadi semua yang ibu sampaikan dikemas menjadi satu, yaitu lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu kita lestarikan ya, dan dikembangkan. Bagaimana caranya anak melestarikan? Anak tahu sendiri. Kita dengan menghargai dan juga sayang dan juga perhatian terhadap kebudayaan kita sendiri. Jangan kita memperhatikan kebudayaan daerah lain ya. Itu harus diketahui. Sudah itu, bagaimana pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi lagu tersebut. Ya, jadi harus selalu dinyanyikan seperti ibu sampaikan tadi. Kita harus senang dengan lagu itu. Berikutnya, demikian isi dari kesimpulan yang ibu paparkan tadi. Berikutnya ibu akan berikan tugas anak-anak ya. Jadi dari semua yang sudah ibu paparkan, berikutnya tugasnya adalah anak harus mengetahui beberapa contoh lagu daerah lain. Ya, tulislah atau sebutkan 4 contoh lagu daerah setempat. Ya, bisa kan? Sebutkan 4 contoh lagu daerah setempat serta fungsinya. Fungsinya untuk apa lagu itu? Kata ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.